Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, eh, perkenalkan ya, saya Kevin. Eh, Role-nya itu sebagai, kalau di Wardaya itu sebagai full stack developer atau head departemen IT gitu. Dan pada kesempatan ini mau ngejelasin terkait kelas coding yang ada di Wardaya gitu. Nah, oke, tunggu sebentar. Tapi sebelumnya pengen bertanya dulu, apakah share screen-nya udah kelihatan belum ya? Oke. Nah, oke. Kita lanjut ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ini ada top 10 skills of 2025 gitu ya. Skill apa aja sih yang kira-kira dibutuhkan di tahun 2025? Itu kalau ada kita lihat pertama di ada critical thinking dan innovation, active learning, learning strategies, complex problem solving, critical thinking and analysis, dan lainnya. Banyak banget ya skill-skill yang dibutuhkan. Nah, tapi sebenarnya dari mana sih kita bisa dapat skill-skill ini kayak gitu kan? Nah, skill-skill ini salah satu cara untuk mendapatkannya itu bisa melalui yang namanya belajar coding gitu. Oke. Jadi emang apa sih manfaatnya kalau kita belajar coding? Yang pertama, itu ada mengasah kemampuan computational thinking. Nah, bagi yang belum tahu apa itu computational thinking itu adalah cara bagaimana komputer itu bisa menerjemahkan apa yang kita inginkan di dunia nyata menjadi sesuatu yang dimengerti komputer sehingga bisa dieksekusi oleh komputer. Misalnya saja kita ini ya kayak kita mau transaksi pembelian baju kayak gitu kan. Nah, kita harus buat flow-nya, gimana flow-nya itu supaya komputer itu bisa mengerti. Oh, pembelian baju itu harus melewati step. Yang pertama, misalnya, pembeli harus melihat baju-bajunya dulu. Gitu. Kemudian dia lakukan tes, dirasa cocok atau tidak, gitu kan? Kalau misalnya dia rasa cocok, maka dia akan bawa tuh bajunya ke kasir. Di kasir dia akan membeli dengan sesuai harga yang dikasih, gitu kan? Setelah itu nanti kasir akan ngasih uang kembalian dan barang yang dibeli tadi. Nah, flow-flow yang itu harus kita buat sedemikian rupa sehingga si komputer tadi bisa memahami apa sih sebenarnya yang kita inginkan. Proses untuk memahami computational thinking ini biasanya kita melalui beberapa step ya. Pertama itu ada abstraksi misalnya. Itu adalah bagaimana sih kita melihat permasalahannya itu dan kita pecah-pecah menjadi permasalahan yang lebih kecil gitu. Contohnya tadi misalnya adalah ketika kita ingin membeli baju, itu kan berarti kita pertama step-nya harus melihat bajunya dulu, kemudian ngetes bajunya apakah cocok atau tidak, kemudian bayar dan seterusnya. Banyak ada beberapa step gitu ya di computational thinking ini yang kalau kita pelajari ini benefit salah satu yang kita dapatin itu adalah terkait ini ada bagaimana sebenarnya kita berpikir secara struktur. Cara berpikir struktur ini sangat dibutuhkan nantinya, baik itu di dunia nanti kita ketika misalnya perkuliahan atau di dunia profesional ketika kita kerja. Karena yang dibutuhkannya nanti adalah think, bagaimana kamu melakukan sesuatu, bagaimana bisa menyelesaikan persoalan sesuatu gitu. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Tentu ya, dengan coding ini meningkatkan kreativitas. Contoh yang paling mudah misalnya, karena dengan coding misalnya, kita beri contoh yang dia bergerak, codingnya itu di front end misalnya. Dia kan membuat sebuah visual gitu. Yang namanya visual pasti kreativitas itu sangat diuji. Baik dari segi desainnya, dan baik dari cara codingnya. Kenapa dari cara codingnya? Karena untuk membuat sebuah desain gitu ya, kita ini bisa tentunya melakukan berbagai cara. Enggak hanya satu cara yang dinyatakan itu benar, tapi banyak cara yang bisa dibuat dan itu benar semua, nggak ada yang salah. Jadi dengan adanya ini, kreativitas kita itu sangat bisa ditingkatkan. Yang ketiga itu mengenai problem solving. Nah, di coding ini kita nggak serta-merta belajar bagaimana tadi ya
computational thinking supaya komputer belajar memahami apa yang kita inginkan. Memang itu goals-nya gitu. Tapi untuk melakukan computational thinking ini tentu perlu problem solving untuk pemecahan masalahnya. Nah, nanti di dunia ketika profesional ataupun di dunia perkuliahan, kita itu akan disuguhi oleh problem-problem yang real sebenarnya, tapi yang disimplify sehingga lebih mudah dimengerti dan bisa dijawab lebih simpel gitu ya. Misalnya ada ini, kalau misalnya di dunia nyata adalah ketika kita menyusun piring gitu kan, maaf, bukan menyusun piring, tapi ketika kita mencuci tumpukan piring, secara logika kita akan membilang misalnya ada tumpukan piring yang ditumpuk ke atas, kita hanya bisa melakukan pencucian piring itu yang piring paling atas kita ambil, kemudian kita cuci kayak gitu kan. Terus kalau misalnya ada piring baru, harus kita letakin di atas lagi. Dan kalau kita mau cuci lagi, kita nggak bisa ngambil dari yang paling bawah, tapi kita ngambil lagi yang paling atas kayak gitu. Nah, memang secara kita instan kita udah bisa solve problem itu gitu kan. Tapi PR-nya adalah bisa nggak sih sebenarnya kita solve itu supaya komputer juga mengerti kayak gitu. Nah, dan kemampuan problem solving kita ini juga nantinya bakal meningkat karena kita bakal belajar banyak latihan-latihan supaya bisa memahami apa yang ada di dunia nyata gitu. Yang terakhir, nah kalau misalnya teman-teman atau ibu atau bapak yang anaknya pengen banget punya mudah gitu kan lapangan pekerjaan, ya ini salah satu skill gitu ya yang dibutuhkan, dan lapangan pekerjaannya ini banyak banget gitu dan dibutuhkan setiap saat. Hampir semua perusahaan pasti membutuhkan yang namanya tenaga IT gitu ya, software engineer. Mau software engineer lah, mau dia AI engineer lah, data scientist, atau gimana pun, semua hal itu basicnya adalah dia harus bisa yang namanya bahasa pemrograman atau bisa belajar yang namanya coding. Kalau dia udah bisa coding, yang lain-lain itu lebih mudah untuk didapatkan gitu, karena basicnya sama gitu. Oke, nah emang di Wardaya itu punya kelas coding apa aja gitu? Nah, di Wardaya sendiri sebenarnya kami sudah membuat pathway-nya gitu. Jadi misalnya ya, kita buka contohnya supaya lebih jelas gambarnya. Nah, misalnya pathway pertama, data science. Jadi misalnya ceritanya gini, aku pengen dong jadi seorang data science, apa aja sih yang harus ku ambil, atau apa aja sih pelajaran yang harus ku ikutin gitu supaya aku bisa menjadi seorang data scientist gitu. Nah, di sini Wardaya telah membuat ini ya urutan gitu, kelas-kelas apa aja sih yang bisa diikutin gitu supaya kamu bisa menjadi seorang data scientist. Nah, di Wardaya sendiri kami membuka kelas itu dari mulai kelas 5 SD gitu. Dan kelas pertama yang kami bisa diikuti oleh anak kelas 5 SD itu adalah yang namanya CS 80. Itu adalah dasar mengenai Introduction to the Computing. Tujuannya sih ingin mengajak anak-anak gitu ya, lebih tertarik ke dunia yang namanya computing. Nah, kemudian dia bisa ikut tes 80 lab gitu. Terus di sini ada bolong gitu di kelas 6. Jadi tapi dia bisa langsung lanjut di CS 100. Nah, CS 100 ini pada syaratnya dia dari kelas 7 atau sudah lulus misalnya CS 80 lab gitu. Kemudian dia bisa ikut CS 101, di sini dia akan belajar mengenai algoritma dan struktur data. Kemudian kita menyarankan untuk mengikuti sedikit back-end kayak gitu. Karena nanti pada kenyataannya memang kita role-nya sebagai data science. Tapi di dunia kerja, misalnya kita masih di company ya gitu ya, di suatu company, tidak menutup kemungkinan kita itu akan melakukan pekerjaan data engineer, mungkin memasukkan data dan lain-lain. Untuk memasukkan data dan lain-lain itu basic mengenai back-end itu sangat dibutuhkan gitu ya. Memang nggak terlalu priority banget. Yang priority banget itu kita harus bisa menguasai namanya algoritma dan struktur data. Tapi dengan adanya basic back-end ini, setidaknya kita bisa mendapatkan insight dan minimal kita bisa membuat sesuatu itu lebih efisien nantinya gitu. Ketika kita misalnya memasukkan data dan lain-lain. Nah, kemudian nanti di kelas 10 itu kita bisa mengikuti kelas data science. Setelah itu setelah data science kita menyarankan untuk ikut kelas data gitu.
Kan sekarang tuh digadang-gadang gitu kan, big data adalah sumber minyak baru gitu. Artinya ya big data ini luas banget dan profit banget gitu kan. Nah, mungkin jadi pertanyaan, terus nanti di kelas 9 ada apa gitu. Nah, Wardaya sendiri sekarang masih nyusun kelas gitu ya. Sebenarnya kenapa di data science ini kita syaratkan untuk anak kelas 10 gitu, karena Wardaya merasa eh, perlu ada basic math gitu yang harus dikuasai oleh anak supaya bisa mengikuti data science, dan math-nya yang itu mungkin baru didapat di kelas 9. Contohnya misalnya adalah ketika kita belajar logika matematika. Nah, ini salah satu contohnya. Dan nantinya pasti Wardaya akan buat kelas untuk mungkin Math for CS gitu ya judulnya. Ya, itu untuk mewadahi anak-anak yang pengen sekali ke data science tapi belum punya basic math yang kuat, jadi kita bisa bantu gitu. Nggak cuma data science, kita juga punya kelas front end, kita juga buat silabus ininya, pathway-nya, back end, mobile development, DevOps, dan kelas khusus belajar yang namanya teori. Teori-teori ini kita belajar mengenai lebih ke bagaimana kita memecahkan masalah, bagaimana kita ketika ada masalah A, B, kita mencari cara yang paling efisien. Cara yang paling efisien itu bagaimana, dan bagaimana cara mendapatkan supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang efisien tersebut. Gitu. Nah, kita balik lagi ke slide ya. Nah, kelas apa aja yang dibuka? Jadi ini di periode ke semester genap ya. Di periode kedua kita bakal buka beberapa kelas gitu. Ada 12 kelas gitu. Dari CS 80 sampai PHP. Tapi pada sesi ini sebenarnya kita hanya menekankan yang Java, JavaScript, PHP gitu. Karena yang lainnya itu udah di pertemuan sebelumnya gitu. Nah, pertama kita bakal bahas Java dulu ya. Jadi ada survei gitu ya, yang untuk tahun 2022 bahasa yang paling banyak digunakan itu ya urutan pertama itu ada Python, urutan kedua itu ada Java, kemudian JavaScript gitu. Nah, Python by default kalau di Wardaya kita akan gunakan untuk semua kelas, misalnya kayak CS 80 sampai CS 101 itu kita semua bakal menggunakan Python gitu. Nah, karena demand untuk Java ini sangat tinggi gitu, jadi kita coba buka kelas untuk yang Java. Nah, kalau bisa dilihat itu banyak banget aplikasi-aplikasi yang base-nya itu menggunakan code base-nya Java, misalnya Opera Mini, Spotify, Twitter, Nimbus, Cash App gitu. Dan Java ini bagus banget digunakan ada ya sarana atau metode gitu, sebuah bahasa pemrograman untuk mempelajari yang namanya konsep OOP, Object Oriented Programming. Nah, di kelas ini sebenarnya lebih menekankan ke arah sana gitu ya. Kita akan belajar apa yang namanya kelas, object, inheritance, dan lain-lain. Kemudian kita akan buat project kecil gitu ya, buat aplikasi yang bisa nanti mungkin ditunjukkan gitu. Kalau misalnya anaknya pengen nunjukin ke orang tuanya, atau kita akan publish nanti supaya bisa diakses di internet. Nah, berbicara mengenai konsep OOP, sebenarnya kita pengen membuat gambaran gitu ya, di dunia nyata itu menjadi sebuah objek-objek, misalnya gitu. Secara umum gitu ya, apa itu kelas, apa itu objek, mungkin kelas bisa kita bilang itu karakteristik dari sebuah objek. Misalnya kita ingin mendefinisikan manusia gitu. Manusia itu punya ciri-ciri, punya dua lengan, dua kaki, dua mata, dan lainnya ya, banyak gitu. Dan objek itu adalah instance-nya dari kelas. Misalnya kita bilang Kevin. Kevin itu adalah manusia. Kevin punya punya apa? Dua mata, dua tangan, dua kaki, dan lain-lain. Maka Kevin itu adalah sebuah objek dari manusia. Dan kita akan belajar banyak banget mengenai konsep-konsep OOP di kelas ini. Dan ya kayak saya bilang tadi, ini merupakan sarana yang mungkin paling mudah gitu ya untuk belajar mengenai OOP. Meskipun di bahasa pemrograman lain punya OOP gitu, tapi menggunakan Java ini relatif lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Gitu. Makanya di Wardaya sendiri kita ingin bukanya kelas Java. Gitu. Kelas selanjutnya itu ada kelas JavaScript. Nah, siapa sih yang nggak tahu JavaScript? Gitu. Salah satu bahasa yang paling banyak juga digunakan gitu ya. Terutama kalau misalnya saya pasti banyak banget digunakan
Misalnya siapa aja yang pakai Netflix, Uber, Facebook, LinkedIn, atau kalau sering main game, Candy Crush gitu kan yang main. Nah, JavaScript ini memang kalau misalnya kita belajar mengenai website, itu salah satunya adalah kita pengen supaya website kita itu lebih dynamic. Arti dynamic adalah website-nya itu lebih berinteraksi, bisa lebih berinteraksi dibandingkan cuma tampilan aja. Kalau misalnya kayak PPT ini kan PPT-nya tiup gini aja, nggak ada interaksi sama sekali. Nah, ini yang dikatakan adalah misalnya statik gitu. Tapi kalau misalnya ada interaksi, gitu, itu bisa dikatakan yang namanya dynamic. Nah, di JavaScript sendiri sebenarnya kan di Wartaya ini buka kelas yang front end gitu. Tapi kita di sana lebih khususnya belajar mengenai front end dari HTML, CSS, JavaScript. Tapi JavaScript di sana itu mungkin lebih ke tingkat-tingkat dasar aja gitu. Kalau di sini kita akan belajar lebih advance lagi mengenai JavaScript karena JavaScript itu luas banget gitu. Kalau tadi misalnya di Java punya OOP, di JavaScript juga punya OOP, tapi dengan limitasi-limitasi tertentu. Enggak semua OOP yang ada di Java itu bisa ada di JavaScript. Oke, di JavaScript apa yang kita pelajarin? Data types, conditional looping, function object, destructuring and spreading, web storage. Mungkin ada yang pernah dengar istilah yang namanya cookies, session. Nah, ya, begitu-begitu itu ada di dalam web storage. Dan yang terakhir gitu, ini PHP. Nah, PHP ini gitu. Siapa aja sih yang pakai PHP? Itu ada Facebook, Wikipedia, Slack, Yahoo gitu. Dan banyak banget PHP itu digunakan oleh pemerintahan, khususnya pemerintahan kita gitu. Hampir all website yang digunakan oleh pemerintahan itu hampir semua basisnya adalah PHP. Dan demand untuk PHP ini tinggi banget. Di mana-mana masih membutuhkan PHP karena dulu gitu ya. Dulu hampir semua orang menggunakan PHP. Sekarang karena udah banyak bahasa-bahasa baru dan teknologi-teknologi baru, orang mulai beralih gitu. Tapi tidak ada salahnya kita belajar PHP karena demand itu masih tinggi banget. Gitu ya. Belajar apa sih kalau misalnya di PHP ini? Ya, pertama kita akan belajar server-side rendering. Mungkin ilustrasinya begini. Yang dikatakan server-side Oke, ilustrasinya kayak gini. Misalnya ada kasir dan pembeli gitu ya. Kalau misalnya server, ketika kamu membeli barang gitu, kalau misalnya kamu yang menyiapkan barangnya terus kamu ke kasir, maka itu namanya bisa dibilang client side rendering. Tapi kalau misalnya kamu tinggal bilang mau beli buku gitu, terus bukunya diambilin oleh kasir, nah bisa dibilang ini adalah server side rendering karena si kasir yang bakal menyiapkan dan semuanya ada di kasir gitu. Intinya kita akan belajar bagaimana sih website itu di-render gitu ya, bisa tampil dan bisa ada di internet, bisa kita akses di internet. Kemudian kita akan belajar mengenai error handling, kemudian belajar mengenai data type, pasti karena setiap bahasa pemrograman mungkin memiliki data type yang berbeda, tapi pada umumnya memiliki kesamaan gitu ya. Hampir sama semua, paling hanya beda beberapa, satu atau dua gitu. Kita akan belajar mengenai HTTP protocol, form, and templating gitu. Oke, nah terus apa sih syarat untuk mengikuti kelas ini? Syarat untuk mengikuti kelas ini sebenarnya simpel ya. Syaratnya adalah sudah lulus kelas yang namanya CS100, gitu, Introduction to Computing, atau kalau kalian belum mengikuti kelas CS100, kalian lulus tes masuknya. Jadi ada tes masuknya sebelum masuk ke kelas ini. Kemudian kalian kalau misalnya belum ikut CS100, kalian tinggal tes masuk. Kalau lulus, baru kalian boleh daftar gitu. Nah, kapan pendaftarannya dibuka? Pendaftarannya dibuka itu udah dibuka ya. Jadi dari tanggal 18 Februari itu udah dibuka dan kita akan tutup sampai tanggal 12 Maret. Nanti tes masuknya akan ada di tanggal 13 Maret. Kemudian pengumumannya ada di tanggal 19 Maret. Nah, nanti setelah pengumuman, kalau misalnya kalian dinyatakan lulus, kalian bisa melakukan pembayaran gitu ya untuk mengikuti kelas. Atau di beberapa tempat lain, seremonial laginya adalah daftar ulang gitu ya.
Jadi karena habis tes masuk, pengumuman, terus daftar ulang sekaligus pembayaran. Nah, nanti di tanggal 26 Maret baru kelasnya dimulai gitu. Nah, kalau misalnya kalian ingin tahu gitu ya lebih lanjut mengenai kelas-kelas detailnya apa gitu, terus daftarnya di mana, itu kalian bisa klik ini bit.ly/codingwardaya. Ini kalau kalian buka nanti akan dapat Drive, di situ ada PDF, di sini ada mengenai penjelasan dari setiap kelas. Nah, nanti di bagian atas ada itu ya, di bagian atas dan di bagian bawah itu ada untuk link registrasinya. Dan untuk tes masuk itu akan diadakan di Minggu 13 Maret di jam 17 sampai 19.00. Nah, kalau misalnya dibuka nanti link pendaftarannya itu ada Google Form. Nah, biaya tes masuknya itu 20.000 per program. Di sini juga ada dicantumkan jadwal-jadwal kelasnya, kapan dimulai, dan setiap hari apa. Nah, terus kalian bisa join gitu ya ke grup Telegram Wardaya, terus follow Instagram Wardaya tentunya, dan kalian bisa ngisi informasi pribadi. Kami juga menyarankan gitu ya untuk mengisi email orang tua kalau misalnya yang daftarnya itu anak gitu ya. Karena apa? Karena kami ingin memberikan report nantinya pada orang tua kalau ketika anaknya itu sudah mengikuti kelas. Misalnya nanti anaknya tidak mengikuti kelas banyak 5 kali atau 10 kali, mungkin kami akan memberi laporan kepada orang tua gitu. Kemudian bisa mendaftar kelas gitu ya. Nah, di sini upload bukti pembayaran dan submit gitu. Nah, mungkin begitu saja. Selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada Pak Igi ya, Pak Igi. Terima kasih Pak Igi. Oke, ya. Selamat sore teman-teman. Sorry tadi agak terlambat sedikit karena saya pikir waktunya tadi ini agak. Okay. Sudah cukup jelas ya penjelasan dari Pak Kevin ya terkait dengan kelas-kelas apa saja yang ada di Wardaya College sendiri ya, kelas coding. Nah, mungkin karena kita masih punya waktu sekitar 20 menitan ya, kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya gitu ya terkait dengan kelas coding, boleh langsung bertanya di kolom chat atau open cam juga boleh kayak gitu ya. Untuk detailnya tadi mungkin linknya bisa dikasih di kolom chat kali ya Pak Kevin. Mungkin, oh ya baik. Iya untuk yang detailnya tadi itu biar supaya mereka yang mau tertarik untuk mendaftar bisa langsung ini ya. Oke, ini ada yang tanya nih, namanya dirahasiakan. Ya, ada yang mau tanya nih, Pim. Kelasnya berapa bulan ya, Kak? Durasinya berapa bulan? Oh ya, baik. Pertanyaan yang bagus gitu ya. Jadi durasi untuk kelasnya ini semuanya kelas ada 10 kali pertemuan. Dan kita bakal mulai start di tadi ya, tergantung kelasnya gitu. Tapi pada umumnya semua ada 10 pertemuan. Di 10 pertemuan itu satu pertemuan itu 2 jam. Jadi berarti ada 20 jam gitu ya untuk ada 20 jam satu kelas. Ada 20 jam ya, ada 10 kali pertemuan ya Kak Kevin ya tadi ya. Ya gitu. Jadi tergantung kelasnya juga nanti. Nah, kalau misalnya kalian sudah tahu detailnya nanti bisa langsung ini ya. Bisa langsung kontak di Wardaya gitu ya, teman-teman, biar kalian tahu semua ininya detailnya tadi. Oke, itu durasi kelasnya ya. Nah, ini ada yang tanya lagi nih Kak Kevin. Pak, untuk kelas 6 SD yang sebentar lagi naik kelas 7 ya, naik kelas 7 1 SMP ya, bisa nggak langsung ikut kelas CS 100? Bisa banget gitu. Tapi karena syarat untuk CS 100 kan kita pengennya ikut CS 80 dulu ya. Nah, paling nanti ikutnya tes masuk dulu gitu. Tes masuknya sebenarnya nggak sulit. Tes masuknya gitu gampang ya. nggak, Kak? Nggak, tes masuknya gampang, yang penting Gampang kalian ya. belajar gitu. Nah,
Kalau untuk kan ini dia kelas 6 SD nih Kak Kevin mau mau naik kelas 7 SMP kan, mau naik kelas 7 kelas 1 SMP gitu ya. Kalau ya itu tadi kalau misalnya mau ambil kelasnya CS 100 seandainya lulus nih nanti bakalan belajar apa aja nih Kak? Oke, jadi ada oke, aku coba share screen lagi ya. Oke. Ini sebenarnya silabusnya itu udah ada gitu, tapi mungkin masih belum bisa di-share. Tapi kali ini aku coba share dikit gitu ya. Di CS 100 akan belajar apa aja sih gitu ya. Yang pertama kita akan belajar mengenai Scratch gitu. Jadi Scratch ini salah satu platform gitu ya yang dibuat oleh MIT untuk belajar mengenai coding secara simpel atau bisa buat game mungkin secara simpel. Tapi intinya adalah untuk bisa belajar mengenai cara berpikir komputer. Di sini kita akan belajar mengenai computational thinking, kemudian dan bagaimana sih implementasi dari Scratch. Scratch ini sebenarnya ditujukan kalau di luar negeri, kayak di US itu untuk anak-anak SD gitu. Tapi kalau di Indo mungkin nggak semua ya, bahkan ada yang baru dapat ketika kuliah gitu. Jadi kita coba gitu, untuk supaya kita dari kecil sudah membiasakan diri menggunakan Scratch minimal gitu ya. Karena menarik sekali kalau misalnya kita bisa menguasai Scratch. Banyak hal yang bisa kita buat menggunakan Scratch. Kemudian kita akan belajar Python gitu. Di Python kita akan belajar mengenai ya tentunya basic-basic Python ya, variable, expression, statement, kemudian belajar conditional, looping, terus manipulation, abstraction, buat function, list, tuple, recursion, dictionary, terus kita belajar sedikit OOP, object oriented programming. Memang tadi kalau di ini ya, kalau di PPT itu dibilang OOP enak banget belajarnya menggunakan Java gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan karena hampir di semua bahasan pemrograman kadang butuh menggunakan OOP untuk lebih mudah diimplementasi. Kalau misalnya nanti kita mau buat scale yang gede banget gitu, scale project yang gede banget, itu lebih enak menggunakan OOP. Nah, selain itu kita juga punya buat tas-tas gitu, mungkin semacam project-project. Kenapa sih kita pengen buat tas-tas atau project? Karena kita pengen banget nih dari Wardaya ini ketika anaknya setelah lulus kelas, dia itu punya sebuah produk yang bisa dipamerkan mungkin ya ke orang tuanya gitu. Dan Oke. mungkin bisa jadi kebanggaan dia juga kan, wih aku udah pernah Iya, buat sesuatu pastinya nih dong, Kak gitu. Kevin. Gitu. Ya Oke, gitu. Kak Kevin, mungkin nggak usah terlalu ini untuk penjelasannya, biar Oh iya, teman-teman pada boleh. penasaran. Jadi teman-teman bisa langsung ini ya, bisa langsung ikut mendaftar gitu ya, teman-teman. Biar Iya. kalian nggak Baik. ketinggalan gitu ya. Oke, ini soalnya banyak banget nih, makin banyak nih pertanyaan nih Kak Kevin ya. Karena si Eldri tadi dia belum ini ya, belum ada basic komputer gitu ya, belum ada ininya. Nah, justru itu nanti kamu akan belajar banyak gitu ya di kelas-kelas. Nah, tergantung nanti kamu, misalnya kamu kan mau ambil kelas CS 100 gitu ya. Nah, kalau misalnya tesnya lolos gitu ya, dia bisa langsung ambil kelas 100, CS 100 ya. Tapi kalau mungkin belum lolos, nah itu ada tingkatan di bawahnya gitu ya Kak Kevin ya. Ya, jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya lulus CS 100, dia udah ikut CS 100 gitu ya. Terus dia mau Karena ke belum CS ada 100. basic komputer Kak. Ya, dia mau ikut ke CS 101 ya setelah CS 100 gitu ya. Nah, jadi kalau syarat CS 101 adalah dia lulus CS 100 gitu. Kalau dia udah lulus CS 100, dia bisa ikut ke CS 101 gitu. Silabus yang kita buat itu udah ini ya, udah on track banget. Jadi kalau once dia lulus, dia pasti bisa ikut yang namanya kelas CS 101 gitu. Jadi nggak usah ragu dan nggak usah bimbang gitu. Kita yakin lah, asalkan Jadi anak-anak ikut aja datang ya ikut gitu itu, ya. iya gitu. Betul. Berani Dan mencoba. punya kemauan belajar, pasti dia bisa Iya. lah mengikutin gitu. Pasti bisa kok, walaupun belum ada basicnya gitu ya. Oke, nah Betul. ini ada selanjutnya nih, pertanyaannya banyak banget nih Kak Kevin. Kak, untuk gap year bisa ikut kelas coding nggak? Ya bisa aja sebenarnya, nggak ada ini ya, nggak ada masalah, uh, nggak ada apa ya istilahnya ya, nggak ada hambatan, minimal di yang penting Iya. adalah kelas 5 SD gitu. Iya, karena Selanjutnya kita bisa bebas gitu.
mulai membukanya mulai dari kelas 5 SD. Jadi untuk yang Betul. GPR, yang mungkin yang udah kuliah juga nggak apa-apa ya kalau mau ikut Iya, gitu. boleh, Jadi boleh, nggak ada boleh, boleh. batasan usia. Mungkin Ya yang Kak kuliah Kevin ya, pengen nggak ada ini. batasan usia ya. Yang penting ada Iya. kemauan untuk belajar, nah pasti kalian bisa gitu ya. Oke, nah ini ada lagi nih pertanyaan nih Kak Kevin, banyak banget ya. Kak, bentuk soal tes pendaftarannya seperti apa ya? Sebenarnya kita lebih ke matematika gitu ya. Karena kan balik lagi, sebenarnya coding ini basicnya adalah matematika gitu. Penting Hmm. bisa matematika. Matematikanya juga bukan matematika olimpiade ya, jadi nggak usah takut. Matematika yang sederhana gitu. Kalau dia bisa jawab, harusnya dia sudah lulus gitu. Karena pun nanti di kelas CS 100 kita akan belajar dari mulai basic banget. Basic banget. Oke, jadi ya untuk soalnya gampang ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk kalian apa namanya untuk tesnya nanti ya coba aja dulu gitu ya. Matematikanya kata Kak Kevin enggak yang susah banget kok, matematika sederhana kayak gitu ya. Karena kan nanti kalian akan diajarkan basicnya semua juga ya kalau yang belum pernah mengambil kelas-kelasnya gitu ya. Ya, Oke, ini betul. langsung ada lagi pertanyaan nih. Untuk tes masuknya seperti apa ya kurang lebih? Apakah disuruh coding? Jika ia menggunakan bahasa pemrograman apa? Wah, ini lebih detail nih Kak Kevin nih pertanyaannya. Oh, enggak. Jadi kayak pertanyaan sebelumnya dan jawaban sebelumnya adalah tes masuknya itu matematika gitu. Kecuali nanti untuk kelas misalnya Java atau tadi ya yang ada di PPT kan tadi Java, PHP, JavaScript atau setelah 100 gitu ya. Setelah 100 mungkin kita itu sedikit programming gitu. Tapi kita membebaskan sebenarnya bahasa pemrograman yang digunakan gitu. Karena di Wardaya kembali lagi adalah kita nggak mengajarkan belajar bahasa pemrograman Java, PHP dan lain-lain, tapi kita membelajarkan konsep. Karena kami menganggap belajar coding itu, let's say seperti belajar mengendarai mobil. Ketika mungkin kayak kalau bawa mobil kan nggak belajar bawa mobil Avanza dan nggak belajar bawa mobil Innova gitu kan, tapi belajar membawa mobil gitu ya kayak gitu. Iya, Nah, benar. jadi semua bahasa pemrograman itu adalah tools gitu ya. Yang akan kita ajarkan adalah konsepnya. Jadi ketika kita udah menguasai konsepnya dan misalnya kita udah menguasai salah satu tools, once kita pindah ke bahasa pemrograman lain, itu mudah banget. Itu nggak bakal ada kendala atau kesulitan yang parah banget gitu ya. Karena kita udah terbiasa dan udah ngerti konsepnya. Kayak gitu sih Kak Eki. Oke, wah penjelasannya jelas sekali ya. Ini buat teman-teman yang masih bertanya tentang itu ya, tadi bertanya pemrograman apa gitu ya. Tentunya akan belajar basicnya semua ya nanti. Oke, nah ini selanjutnya nih, nanti cukup ini juga nih Kak Kevin ya. Kak, bahan tes bisa belajar dari mana? Terus kalau boleh ambil kelas, boleh nggak ambil kelas lebih dari satu program? Ini menarik banget nih. Ada yang tertarik pengen ngambil lebih dari satu kayaknya nih Kak Kevin ya. Ya, bahan tes dari mana? Ya belajar matematika gitu ya. Mungkin jawabnya bisa kayak gitu. Terus boleh nggak ikut lebih dari satu kelas? Boleh, boleh banget. Tapi perlu diperhatikan ya. Mungkin ada beberapa kelas yang jadwalnya sama gitu. Tapi kami udah coba susun sedemikian supaya kelas-kelas yang mungkin ada gitu kan, yang ingin ikut lebih dari satu itu nggak bentrokan gitu. Jadi mungkin nanti bisa disesuaikan aja gitu sama kelasnya, bentrok atau tidak. Yang penting jadwalnya disesuaikan ya Kak Kevin ya, kayak gitu ya Iya teman-teman. betul. Jadi boleh aja kalau misalnya kalian mau, oh aku mau ngambil nih 2 kelas sekaligus misalnya, atau 3 kelas juga kalau mau ya nggak apa-apa gitu, malah lebih bagus gitu ya. Semakin banyak ilmu yang dikuasai ya Kak Kevin ya. Tapi ya itu Iya tadi ya betul. teman-teman harus lihat jadwalnya lagi gitu ya. Kalau ada yang bentrok ya Iya. gimana, nggak bisa. Tapi kalau nggak bentrok ya bisa-bisa aja. Oke. Nah ini ada lagi pertanyaan nih. Sorry Kak, kalau siswa SMA tapi belum menguasai basic komputer, sebaiknya join kelas yang mana ya Kak? Oh, Gimana nih? jadi kami sangat menyarankan gitu ya untuk mengikuti CS 100 gitu, karena itu fundamentalnya sekali untuk semua kelas yang ada di Wardaya gitu. Jadi semua kelas yang ada di Wardaya bisa dibilang gate pertamanya itu adalah CS 100 itu. Oke.
Ntar sebentar Kak. Kayaknya ini ada yang nanya ke direct Bu. Pertama, kalau untuk profil pengajarnya siapa saja ya? Apakah dijamin profesionalitasnya? Ya, jadi untuk pengajar sendiri kita bisa menjamin masalah profesionalitasnya gitu ya. Dan pengajar kita juga nggak pengajar yang sembarang pengajar gitu ya. Pengajar kita kebanyakan anak ITB semua gitu. Anak ITB yang udah sering proyekan besar juga. Kemudian sisanya adalah, dan ada juga kita anak dari NUS ya. Nasional ya, NUS siapa juga yang nggak tahu ya, atau ITB. Terus kita pengajarnya juga ada salah satu back-end programmer dari Tokopedia dan salah satu fintech juga ada dari Cermati gitu. Jadi memang kita cari pengajar juga bukan cari yang sembarangan, kita cari yang benar-benar high quality dan terutama untuk menjaga kualitas di kelas gitu ya, dan anak-anaknya lebih bisa dikontrol gitu. Oke, jadi ya itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk yang masih ragu gitu pengajarnya seperti apa gitu ya, kalian ikut aja gitu ya. Kalian ikut aja, coba dulu kelasnya seperti apa gitu. Dan tentunya kami mau menjaga kualitas gitu ya. Dan tentunya kita cari orang-orang tenaga pengajar yang ahli tentunya di bidang IT ya, sama kayak Kak Kevin ini ya. Ahli banget di bidang IT. Oke, ini lagi nih banyak banget nih Kak Kevin pertanyaannya. Kak, kalau Olimpiade komputer materinya sama dengan materi coding nggak? Oh, beda. Jadi objektif dari KSN biasanya adalah kalian mengerjakan soal, kemudian apa ya? Mengerjakan soal, kemudian kan menjawab soal itu supaya benar gitu ya. Kalau misalnya diibaratkan dengan coding, biasanya itu lebih ke arah, biasanya di coding itu ada lomba yang namanya competitive programming. Biasanya kalaupun mau dimirip-miripkan, Olimpiade itu lebih ke arah sana gitu. Tapi Olimpiade sendiri nggak ke arah sana sebenarnya, bukan ke arah competitive programming. Itu kita belajar konsep mengenai coding semuanya, kemudian kita coba jawab soal-soal yang ada di coding. Tapi kalau misalnya di sini kan kita belajar lebih, gimana ya, basicnya adalah praktikal gitu ya. Kalau di sana kan theoretical gitu. Jadi belajar menjawab soal, belajar menjawab soal. Kalau di sini kan belajar untuk mengimplementasikan gitu ya. Mungkin bedanya di sana ya kalau secara umum, dan memang objektifnya beda ya. Kalau KSN di sana kan untuk menang Olimpiade gitu. Kalau di sini kan kita lebih supaya menambah skill gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya ada lagi. Tadi ini udah dijawab ya. Apakah untuk soal matematikanya seperti matematika E-level, bahasa Inggris? Oh, enggak sampai di sana kok. Level matematika juga kita bakal cari yang sangat ini ya pastinya, yang mungkin bisa dipahami semuanya, dan itu memang jadi gerbang awal untuk bisa belajar coding gitu. Ya, jadi matematika yang dipelajari ya teman-teman itu dasar semua ya, matematika dasar. Iya, betul. Ya, jadi kalian ya kalau pintar matematika pasti bisa, pasti lulus kok. Gitu Ya, ya. nggak Oke. harus pintar juga sih kayak gitu. Yang penting tuh kemauan belajar sih kayak gitu ya. Iya, pasti yang mau pengen ngambil kelas-kelas IT ini pasti yang pinter-pinter matematika tentunya. Gitu ya. Yang nggak pinter juga nggak apa-apa, kan namanya juga belajar ya, teman-teman. Jadi kalian belajar ilmu baru ya, kayak gitu. Jadi kalian nanti bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Apalagi kalau misalnya pengen kuliah nih, rencananya mau ngambil IT, ya itu boleh banget, sangat-sangat disarankan gitu ya. Biar nggak kaget gitu ya Kak Kevin ya, kalau udah kuliah nanti belajarnya apa kayak gitu ya. Oke, ini ada lagi nih Kak Kevin. Boleh lihat silabus yang back end nggak Kak? Oke, mungkin singkat saja ya. Singkat saja Kak Kevin ya. Iya. Untuk silabus ini kita udah buat silabusnya gitu ya. Itu sebagian begini. Apakah silabus bisa berubah? Ya, tentu ini bisa berubah. Sekarang juga selalu masih dikoordinasikan dengan pengajarnya. Apakah ini cocok untuk kita ajarkan gitu ya? Karena ada beberapa kelas misalnya di CS 101, ternyata kita udah buat silabus, anaknya bisa dibilang belum siap gitu ya untuk materi. Akhirnya kita coba downgrade sedikit untuk materi itu. Jadi kita lakukan penyesuaian. Nah, balik lagi makanya kita di kelas ini sangat menjaga kualitas anak-anak, dan kita coba akan sangat care gitu ya ke anak-anak untuk mengetahui perkembangan anak-anak, dan kita nggak akan ninggalin anak-anaknya gitu ya di kelas. Nah, makanya ketika di kelas kemarin itu kita coba turunin karena
banyak anak yang nggak mengerti, dan sepertinya lebih urgent kalau misalnya kita ajarkan hal yang tadi dulu kita turunkan dulu supaya mereka bisa naik ke level selanjutnya gitu. Oke, ya, jadi itu ya. Jadi kalau misalnya pengen ngambil kelas yang back end, ya udah coba daftar aja gitu ya. Ini banyak banget nih pertanyaan, hampir sama semua ya. Untuk materinya nanti apakah menggunakan bahasa Inggris Kak? Oh, kalau materinya ya, kalau untuk IT gimana Kak Kevin? Tentunya banyak Iya, juga ya pakai ada bahasa Inggrisnya kayak gitu karena ada IT. Gimana Kak ya. Kevin? Sebenarnya ini masih didiskusikan ya gitu dengan pengajar. Tapi kelas yang sudah berjalan itu materinya masih menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ternyata waktu kita jalanin pakai bahasa Indonesia, justru ada anak yang bilang, Kak, di mix dong pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Jadi kita mungkin bakal ke mix ya, bahasanya menggunakan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu di kelasnya. Jadi menyesuaikan ya Kak Kevin ya. Betul. Dan kan kita harus latihan juga ya mengenai bahasa Inggris gitu. Benar banget. Oke. Ini selanjutnya lagi nih. Masih ada waktu nih ya. Nggak apa-apa ya Kak Kevin ya. Iya, iya, Oke, boleh, boleh. untuk kelas apa nih? Untuk kelas itu apakah menggunakan modul Python seperti Pandas, NumPy? Waduh, apa banyak banget nih pertanyaannya. Iya, iya, iya. Sama belajarnya sampai mana ya? Apakah sampai deep learning atau Wow, gimana? menarik sekali pertanyaannya. Wow, ini menarik banget ini ya. Oke, untuk CS100 kita nggak belajar sampai deep learning. Tentunya kita bahkan nggak belajar sampai yang namanya Pandas. Tapi kalau misalnya kalian tertarik belajar mengenai Pandas, itu bisa ikut yang namanya kelas data science. Nah, di data science ya pasti kita bakal belajar yang namanya Pandas, kita belajar yang namanya machine learning, kita belajar di sana semua gitu. Dan pengajarnya itu anak dari NUS, dan kita jamin gitu ya, kemampuannya itu sangat hebat banget gitu. Dan enak banget untuk diajak diskusi guru-guru yang ada di sini, jadi feel free banget untuk siapapun gitu ya, anak-anak untuk tanya gitu. Jangan malu dan jangan sungkan gitu. Ya malu bertanya sesat jalan gitu ya kayak gitu. Benar banget Kak Kevin. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kita menyesuaikan gitu ya. Kita membuka kelas-kelas juga tentunya kita ada kuotanya ya teman-teman. Maka cepat-cepat kalian daftar kayak gitu ya. Jadi di kelas juga nggak terlalu banyak orang ya Kak Kevin ya. Jadi kita sesuaikan kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen belajar apa ya itu kalian belajar misalnya back end atau apa kayak gitu ya. Ya jadi kalian belajar materi yang terkait dengan itu kayak gitu dan nggak terlalu banyak orang. Jadi kan bisa melihat kebutuhannya apa ya Kak Kevin ya. Gitu. Betul. Tadi kalau bicara kuota, mungkin sedikit terlalu ya, bukan kita punya kuota gitu. Tapi kita di kelas itu punya kelas optimum gitu ya. Jadi misalnya, let's say yang daftar C100 itu ada 200 orang. Nggak mungkin kan dalam satu kelas itu 200 orang gitu. Jadi kita bakal pecah-pecah menjadi beberapa kelas gitu, supaya kita tetap lagi-lagi menjaga kualitas dan bisa tahu gitu kan, lebih care ke anak-anak yang ada di kelas gitu. Iya, gitu kurang lebih kayak gitu ya. Oke Kak, ini mau tanya nih, ini penting juga nih. Ini orang tua sepertinya ya. Biaya per programnya berapa ya Kak? Biaya per Nah, program. nanti coba dibuka dari ini aja ya, Ibu. Nanti di link tadi ada deskripsi mengenai kelasnya, itu deskripsi singkat dari kelas. Di sana nanti juga tertera mengenai biaya kelasnya. Gitu. Iya, jadi untuk detailnya nanti teman-teman kita akan kasih link untuk kalian ya. Kita akan apa di email atau di WA Flash ini nanti ya. Pokoknya nanti ditunggu saja infonya ya teman-teman. Yang penting kalian daftar, gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Ini masih ada Oh iya, dari saya ada nih Pak. Pak, ini kelas 6 SD bisa langsung daftar ikut kelas CS100 bisa, tapi syaratnya nanti ikut tes masuk ya. Jadi nanti setelah ikut tes masuk, kalau dinyatakan lulus, baru bisa daftar ulang gitu ya, atau melakukan pembayaran untuk mengikuti kelasnya secara full gitu. Oke, ya itu ya teman-teman. Oke, oh kelas di SAI itu maksudnya itu kelas data science. Oh, Oh, ya. yeah. Oke, baik terima kasih ya Mas R. Namanya pengen dirahasiakan katanya jangan disebut. Oke, ini ada lagi nih terakhir nih Kak Kevin satu lagi ya. Kak boleh lihat silabus mobile development nggak? Oh ya, oke. Kita mungkin aku sambil cerita singkat ya. Jadi untuk di Warrior sendiri kita menggunakan untuk
mobile itu menggunakan Flutter. Flutter, kenapa menggunakan Flutter? Karena dulu ketika sebelum ada yang namanya hybrid programming, bahasa pemrograman yang hybrid ini, ketika kita pengen membuat sebuah aplikasi, gitu ya, misalnya aplikasi Facebook. Nah, ketika kita buat aplikasi, kita harus buat dua aplikasi. Pertama di Android dan iOS gitu. Jadi untuk aplikasi Facebook yang ada Android, kita harus coding menggunakan misalnya Java atau Kotlin di Android Studio misalnya. Di iOS kita harus menggunakan Swift gitu untuk membuatkan Facebook. Tapi dengan adanya yang hybrid sekarang, sekali melakukan programming maka langsung jadi dua-duanya gitu di Android dan iOS. Makanya di Wardaya sendiri kita coba menggunakan Flutter gitu ya, supaya ini balik lagi masalah efisiensi waktu dan lain-lain gitu ya. Pengajar di sini ini anak ITB, ini yang anak-anak yang bagus banget gitu ya kalau dari nilai dari akademiknya. Pengalaman mereka juga nggak sembarangan. Mereka udah ikut project salah satu, ada ya mungkin belum bisa aku sebutin gitu ya karena mungkin masih belum bisa disebutkan lah itu ya. Tapi untuk profesionalitasnya ini pasti bisa dijamin gitu ya. Mereka bagus banget. Nah, di sini kita akan belajar mengenai Flutter, mobile development, dan bagaimana sih kita coding menggunakan Flutter tersebut. Ini singkatnya gitu. Nah, terakhir gitu, pasti di setiap kelas kalau kalian lihat ada tugas gitu ya, atau project atau tugas besar atau task gitu. Balik lagi, karena kami di Wardaya ingin banget ketika anak itu sudah selesai kelas, dia itu punya produk gitu. Bisa sesuatu yang dipamerkan, atau setidaknya menjadi sebuah pertinggal, oh ternyata aku udah pernah ikut kelas ini loh, dan ini hasil dari aku ikut kelas gitu. Dan pastinya ada sertifikat juga kali ya Kak Kevin ya. Betul, sertifikatnya juga ada. Nah, menjadi poin plus nih buat teman-teman kayak gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, nanti teman-teman nanti kita akan infokan lebih detailnya nanti ya biar kalian tahu. Mungkin juga kalian yang pengen tahu harganya gitu ya, mungkin bisa info ke orang tua, nanti akan di-blast ya lewat email atau lewat WA gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya Kak Kevin ya info session kita hari ini ya. Ya, boleh Kak Eki. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Kak? Pesannya sama sih. Ketika belajar coding, ya tentu ya kita itu belajar yang bukan belajar tools gitu. Kita belajar mengenai konsep. Dan untuk coding ini memang butuh ketekunan yang cukup tinggi gitu. Ya salah satu dosen saya gitu ya. Ya mungkin salah satu yang berjasa juga, dia bilang kamu belum dikatakan programmer kalau kamu belum menghabiskan 10.000 jam untuk ngoding gitu. Nah, artinya kan untuk menulis 10.000 jam itu tinggi banget gitu ya. Dan ya itu, dan practice make perfect gitu. Terus belajar, itu membuat kita semakin memiliki skill mengenai coding. Tentu tadi ya, balik lagi, yang penting itu tetap semangat dan tekun gitu untuk belajar coding. Siapapun bisa belajar, nggak ada batasan apakah dia harus anak matematika lah atau siapapun, nggak ada batasan. Semua orang bisa menjadi programmer dan lainnya. Semua orang bisa menjadi apapun gitu. Yang penting selalu serius dan berusaha, dan jangan lupa berdoa. Gitu sih Kak Egi. Luar biasa ya tambahannya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar coding, mau jadi programmer gitu ya, kalian nggak perlu takut, nggak perlu insecure gitu ya. Semua orang bisa belajar kayak gitu ya. Orang yang profesor aja belajarnya lama ya, Vin ya. Iya betul Kak. Jadi sebelum 10.000 apa tadi belum bisa dikatakan 10.000 jam, iya. ya itulah seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau memang kalian merasa passion kalian di bidang IT ya apapun itu ya kalian wajib kuasai. Oke, ya mungkin itu saja ya. Nanti teman-teman untuk info selanjutnya kita akan kabarin gitu ya di email atau di WA. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Kalian sudah bersedia untuk mendengarkan info session dari kita. Dan ya sampai bertemu di kelas Wardaya gitu ya. Semoga bermanfaat semuanya. Selamat sore. Ya, Terima sore kasih. Kak.
Terima kasih semuanya.